Halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya di channel Sinyal Indonesia. Kali ini saya akan mengajak pemirsa bincang-bincang ngobrol hukum bersama advokat, yaitu Bapak Didi Arianto SH bersama partnernya Ibu Ratih, di mana keduanya adalah waktu itu menjadi kuasa hukum Paslon 01 di Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Ada banyak laporan-laporan yang mereka sampaikan ke Bawaslu, tapi tidak satu pun dari laporan itu diproses hingga ke persidangan. Ada apa dan mengapa hingga akhirnya membuat advokat ini melaporkan 5 komisioner Bawaslu Kabupaten Ponorogo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP. Seperti apa, kita simak wawancara saya bersama beliau. Tentang latar belakang panjenengan melaporkan Bawaslu Ponorogo ke DKPP itu seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Jadi pada intinya kami melaporkan Bawaslu Kabupaten Ponorogo ini terkait proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap laporan-laporan kami selaku kuasa hukum dari Paslon 01 yang sama sekali tidak mendapatkan satu penanganan yang menurut hemat kami itu ada indikasi berat sebelah. Karena apa? Karena sesuai dengan fakta di lapangan bahwa kami telah melakukan tangkap tangan, bukti fisik ada, bukti material terpenuhi, baik itu berupa rekaman, baik itu berupa benda, dalam hal ini adalah sejumlah uang dan catatan, tapi satu pun tidak ada yang bisa masuk dalam proses lebih lanjut. Di satu sisi, laporan dari 02 atau pihak petahana ini diproses hingga menjadi satu perkara sampai di persidangan. Nah, ini kan menjadikan satu pertanyaan bagi kami selaku kuasa hukum, karena secara material semuanya terpenuhi, dan kalau kita bandingkan antara bukti laporan 01 maupun 02 ini sama. Ya, kami menyadari dalam hal ini adalah pertarungan politik, sehingga kalau politik sudah berbicara, ini kepentingan hukum kadang-kadang diabaikan. Itu saja. Tapi kan ini kan pilkada sudah selesai, Pak. Terus 01 kan menang. Nah, ini tetap dilaporkan, Pak, ya, Bawaslu ya. Kami bukan mengacu pada persoalan kalah dan menang. Kami mengacu pada persoalan profesionalisme Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Nah, di satu sisi ini menjadikan pembelajaran politik bagi masyarakat Ponorogo. Efek atau akibat dari tindakan-tindakan yang semacam itu ini adalah satu pelanggaran yang mana bisa diproses agar di kemudian hari kalau toh ada pilkada kembali atau apa saja bentuknya, ini menjadikan satu tolak ukur gitu ya. Pendidikan politik, kami mengharapkan pendidikan politik. Makanya pada saat itu sebelum pelaksanaan pilkada, kami jauh-jauh hari sudah memperingatkan melalui demo-demo bahwa mari kita selenggarakan pilkada yang bermartabat. Luas kan? Berarti intinya tuduhan ke Bawaslu kurang profesional itu, Pak ya? Jelas kami merasakan, dan ini terbukti pada saat pelaksanaan sidang DKPP, pertanyaan-pertanyaan dari majelis DKPP sendiri Bawaslu tidak bisa menjawab dengan tegas.
Pak, tapi kan di Bawaslu itu ada Gakumdu, Pak. Bawaslu cuman istilahnya sebagian di antara Gakumdu itu kan banyak elemen. Polisian, nah itu kejaksaan. bagaimana Pak? Kok Bawaslu aja yang dilaporkan, Pak? Jadi dalam hal ini selaku penyelenggara pemilunya adalah Bawaslu. Adapun organ-organnya itu adalah Gakumdu yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan. Toh semuanya yang menjadi ketua Gakumdu juga dari Bawaslu. Ya, sehingga apapun kalau Bawaslu ini kenceng, saya kira tidak ada masalah. Berarti kurang kenceng, Pak ya? Ya jelas, karena pada saat itu pada sidang DKPP dari instansi terkait baik itu kejaksaan maupun kepolisian juga hadir. Dan juga ditanya oleh majelis hakim. Majelis dari Gakumdu sendiri menyatakan bahwa kami merasa tertekan, kami merasa beban terhadap penanganan pemilu pilkada di Kabupaten Ponorogo. Beban kenapa itu, Pak? Ya, coba tanyakan kepada yang bersangkutan, karena pada prinsipnya kami hanya stressing kepada institusi dalam tanda kutip penyelenggara pemilunya. Penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu, sehingga kami sesuai dengan jalur hukum ya, kami laporkan ke DKPP. Terus sudah sampai sejauh mana, Pak nih? Prosesnya pelaporan. Proses sesuai dengan informasi setelah diadakan sidang kemarin, ini sudah menginjak pada tahap putusan dan pemeriksaan sesuai dengan informasi yang saya terima dari Bawaslu sendiri juga sudah diperiksa secara internal, dan sudah tinggal menunggu penjadwalan sidang putusan DKPP. Harapannya, Pak? Harapannya kami kira harapan saya pribadi selaku kuasa hukum maupun masyarakat Ponorogo ini adalah tegakkan hukum, ambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Apakah itu sanksi administrasi, pemecatan atau skorsing atau apa saja yang diatur di dalam undang-undang Bawaslu maupun pemilu. Kira-kira itu melanggar undang-undang atau peraturan yang pasal mana mungkin Bapak tahu, Pak? Jelas kalau sesuai dengan apa yang saya terima atau yang saya laporkan, Bawaslu telah melanggar pasal 32 kalau tidak salah, terutama pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Enggak, optimis nggak Pak? Yakin kalau laporan jenengan nanti akan membuahkan sesuai harapan jenengan? Saya kira saya tetap harus optimis ya, harus tetap optimis. Adapun keputusan tetap ada di DKPP. Cuman secara logika dan nalar, ini nalar yang kita pakai adalah jelas di situ banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh Bawaslu. Mungkin hukuman yang terberat dari pasal itu, Pak? Pergantian. Oh, betul. Iya. Bergantian dengan pemecatan atau seperti apa itu? Pergantian dengan pemberhentian. Oh. Iya. Terus andainya Pak DKPP tidak mengabulkan, nanti ada upaya hukum lagi Pak dari tim kuasa hukum? Ya, saya kira tetap kami akan berupaya semaksimal mungkin, karena bagi saya ini adalah pembelajaran politik bagi masyarakat Ponorogo. Jadi kami tidak memandang si A, si B atau si C, tapi yang saya pandang adalah pembelajaran atau pendidikan politik bagi masyarakat Ponorogo, dengan harapan di kemudian hari hal-hal semacam itu tidak terulang kembali. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya.